Halo semua, kembali lagi di konten Sharing Overthinking dan pembahasan kita masih sama, yaitu seputar makanan manis. Di video pertama, kita udah bahas tentang bagaimana revolusi konsumsi gula dari manusia purba hingga modern yang banyak dipengaruhi oleh pengetahuan manusia soal makanan. Dan video kedua yang membahas bagaimana respon biologis tubuh kita terhadap gula hingga berbagai penyakit yang muncul jika dikonsumsi berlebihan. Video ini akan menjadi penutup yang berisi tentang mitos dan fakta serta bagaimana setiap negara punya standar manisnya tersendiri. Tujuh, mitos dan fakta seputar gula. Di dunia pergulaan ini banyak banget mitos yang beredar. Yuk kita luruskan beberapa di antaranya biar gak salah kaprah. Gula alami lebih sehat daripada gula pasir. Secara kimiawi, gula alami dan gula pasir sama-sama mengandung gula sederhana yang akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa di dalam tubuh. Perbedaannya mungkin terletak pada kandungan nutrisi tambahan, tapi kandungan gulanya tetap perlu diperhatikan. Gula bikin anak-anak jadi hiperaktif. Penelitian ilmiah yang ekstensif tidak menemukan hubungan yang kuat antara konsumsi gula dan hiperaktivitas pada anak-anak. Efek yang terlihat mungkin lebih berkaitan dengan eksitasi suasana atau faktor lain. Menghindari semua gula itu mustahil dan gak realistis. Membatasi asupan gula tambahan adalah tujuan yang realistis dan bermanfaat bagi kesehatan. Kita masih bisa mendapatkan gula alami dari buah-buahan dan sumber makanan utuh lainnya. Penelitian di Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics sering membahas berbagai aspek metabolisme gula dan dampaknya pada kesehatan, meluruskan berbagai miskonsepsi yang ada. Jadi, kalian bisa coba cek faktanya di sana. Pernah dengar mitos lain tentang gula? Coba tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. 8. Peran budaya dalam preferensi rasa manis di berbagai belahan dunia. Ternyata, kesukaan kita sama rasa manis juga dipengaruhi oleh budaya dan tradisi kuliner di berbagai belahan dunia. Di berbagai negara Asia, rasa manis seringkali dipadukan dengan rasa gurih, asin, atau pedas dalam hidangan tradisional. Contohnya penggunaan gula aren dalam masakan Indonesia, Thailand, atau Malaysia. Di Eropa, kue-kue manis, coklat, dan hidangan penutup memiliki peran penting dalam tradisi kuliner. Setiap negara punya ciri khas kue dan manisan yang berbeda. Di Amerika Latin, karamel dan berbagai jenis manisan buah sangat populer. Bahkan, di zaman purba, ketersediaan sumber manis alami di suatu wilayah kemungkinan besar mempengaruhi preferensi rasa manis masyarakat setempat. Di daerah dengan banyak buah-buahan matang, mungkin mengembangkan selera yang lebih tinggi terhadap rasa manis dibandingkan daerah yang sumber manisnya lebih terbatas. Studi antropologi kuliner meneliti bagaimana faktor geografis, sejarah, dan sosial budaya membentuk preferensi rasa masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk kecintaan terhadap rasa manis. Kenapa ya kue-kue di Indonesia banyak yang manis legit, sementara kue-kue di Eropa cenderung lebih ringan? Ini pasti ada hubungannya dengan ketersediaan bahan dan tradisi yang berbeda. Makanan atau minuman manis tradisional dari negara mana yang paling bikin kamu penasaran pengen coba? Atau makanan manis khas daerahmu yang paling kamu suka? Share di kolom komentar ya. Jadi, begitulah perjalanan panjang kita menelusuri kenapa kita begitu suka sama yang manis-manis dari zaman purba sampai sekarang. Ternyata ada cerita evolusi, biologi tubuh, dan perubahan pola makan. Sekian pembahasan tentang kenapa kita suka makanan manis. Untuk teks lengkapnya bisa kalian nantikan di laman blog aku, linknya ada di deskripsi video. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat, isi kolom komentar jika ada hal yang ingin didiskusikan, subscribe juga channel YouTube ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.